Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu apa pengalaman paling menyenangkan selama di sekolah? Mau SD, SMP, SMA deh. Coba boleh lu dulu deh kayaknya. Gue masih mikir. Oh lu, ya udah lu mikir. Kalau gua paling menyenangkan pas ini sih pas masa-masa SMA. Jadi waktu masa SMA itu kan kebetulan gue SMP SMA kan mondok. Ya pokoknya untuk pondoknya nggak bisa disebut lah ya, pokoknya di pondok X lah. Terus apa namanya, kebetulan pas di pondok itu kan gue ada penjurusan. Tapi kalau di pondok gue tuh bukan penjurusan IPA IPS doang, ada jurusan-jurusan lain. Nah gue tuh di jurusan di jurusan Madris. Nah Madris itu tuh, buat kalian yang nggak tahu Madris itu apa, jadi Madris itu bahasa simpelnya tuh gabungan antara Dirosat Islamiyah sama BSA, bahasa sastra Arab, jadi digabung gitu. Udah BSA banget dari dulu. Digabung kayak gitulah. Terus akhirnya kita ada beberapa pelajaran yang emang ujian lisannya itu sama dosen langsung. Jadi sebenarnya kita udah belajar sama dosen udah dari SMA, emang udah ditekenin banget belajar langsung sama dosen langsung tuh. Nah posisinya itu pas yang paling gue inget pas ujian lisan itu, kalau di beberapa mata pelajaran dosen itu kalau ujian lisan itu kita digabung cewek cowok. Nah sedangkan kalau ujian lisan yang emang pure materi pondok itu kita dipisah gedungnya, cewek-cewek cowok-cowok nggak digabung ya. Kalau yang emang materi jurusan itu kita baru digabung. Nah pas penggabungan itu kan namanya ujian lisan, gimana kita lebih deg-degan lah dibanding ujian tulis ya. Kalau ujian tulis kan oke kita ya modal nulis selesai. Kalau ujian lisan kan kita mainnya kan di mulut kan. Nah, terus pas ujian lisan itu tuh kan disuruh kan yang ujian satu-satu, masuk ke ruangan satu-satu. Nah di situ tuh gue inget banget ada yang ngide ngomong, ini bosan gak sih sambil nunggu kayak gini kelamaan coy, sampai siang bosan gak sih gitu. Ngapain kayak kita gitu. Terus kalau nggak salah tuh ada yang nyaranin, kantin buka kagak sih kantin gitu. Buka sih, terus gue jawab buka sih, kalau jam segini harusnya udah buka ya, pokoknya jam 8 atau jam 9, setengah 9 atau jam 9 lah lupa. Udah buka harusnya kalau kantin mah jam segini. Alah udah gas lah, udah gitu ya, gas aja lah. Enggak, maksudnya ada 1-2 orang yang disuruh buat ke kantin, jadi kita patungan, jadi beli gorengan. Jadi waktu itu beli gorengan seplastik, terus minuman berapa gitu lupa. Itu apa namanya, akhirnya gue yang ke kantin, gue yang beli gorengan seplastik segede gampang plastik. Terus minumannya ya nggak tahu, pokoknya banyak juga. Itu gue dari kantinnya kan di asrama, jauh dong asrama ke sekolah. lumayan itu gue bolak balik. Terus akhirnya terus balik lagi ke gedung sekolah. Udah tuh kita gua langsung ngasih nih bro, katanya udah ya makan langsung makan bareng. Terus itu tuh sebenarnya gue juga waktu itu sempat malu juga, karena pas yang kita makan itu kan ada di ujung di ujung lorong tuh kan, maksudnya yang ujian bukan kita doang, ada adik kelas juga. Itu ada adik kelas sampai ngeliatin gitu. Itu pada ngapain nih kakak-kakak? Iya aku malu, tapi aku amat ya, gue lapar katanya. Gue sama teman-teman gue lapar, bodo amat lah lu mau ngeliatin kayak akhirnya makan. Terus nggak lama ada teman kelas gue tuh satu orang cowok datang bawa rentengan makaroni. Asik. Itu punya dia apa beli? Punya dia. Dia habis dari kamar kan, makanya kata pantesan nih orang tiba-tiba hilang. Nah habis dari kamar bawa rentengan makaroni gitu. Nah itu sih menurut gue salah satu pengalaman yang paling menyenangkan, karena gimana ya, karena dimanapun kita berada, kadang belum tentu kebersamaan itu ada. Asik. Gitu sih. Nah lo aku udah ingat nih. Jadi pengalaman yang berharga, maksudnya kayak semasa sekolah.
paling seru SMA mungkin ya. Kenapa? Karena bener kerasa banget gitu sama gitu kebersamaannya Iya, kuat banget. Terus ada momen-momen dimana pas SMA tuh kayak misal waktu itu kayak kalau nunggu jam kos nih kan kebetulan sekolah aku tuh di luar Oh iya. dari pesantren pondoknya. Oh iya, Jadi tuh kita harusnya nggak boleh jajan keluar tapi jadi jajan. Terus nanti tuh kita suka ngerujak. Jadi nanti minjem coetnya nih ke si ibu, ada kita kayak langganan ke si Iya. ibu pinjem. Terus nyari buahnya, beli dan ngambil di belakang. Jadi kayak di pondok aku tuh ada punya kebun gitu. Oh iya iya iya. Si laki-laki ini ngambil ke kebun terus ngerujak di kelas gitu. Terus jambel bener-bener kayak ngerujak, Ngerujak, iya. terus nonton. Kalau jam kos kan dulu tuh sering banget di kelas 11 apa ya, sering banget jam kos. Jadi ya Ngapain? udah kita tuh makan, kumpul. Jadi bener-bener kebersamaannya tuh bersama banget. Walaupun cowok di kelas gue cuma 5, Cewek? ceweknya Lebih banyak. 17, 18. Oh berarti Jadi- kebalikan dulu. Iya, jadi ceweknya tuh cuma 5, cowoknya cuma 5 kan. Ah, Tapi solid banget sampai sekarang aku masih komunikasi. Alhamdulillah. lanjut. Apa ya? Apa pengalaman yang paling mengubah cara pandang hidupmu? Lu? Ini kayaknya ya banyak sih, cuman aku mau satu aja, Iya. yaitu adalah tentang kalau kayak afirmasi positif itu tuh pengalaman juga nggak sih? Pengalaman, Juga, karena ada pengalaman, cerita di baliknya. juga, iya. Iya, jadi waktu itu aku nih, nah ini mah ceritanya terlalu ini gak sih? Udah lah, lagi. katakanlah Ah, eh, ding 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 ding, dia mikir sebenarnya gimana ini jadi kata-katanya. nanti malah Apa? ceritain ke hidup gua banget gitu loh. Oh iya. Jadi janganlah, Ya udah, nggak apa-apa kalau udah skip. ya Nah, nanti kalau- aja. Kalau gua pengalaman yang paling mengubah cara pandang hidup itu waktu SD. Jadi waktu SD itu pokoknya ada satu kesalahan yang gue lakuin sampai teman-teman gue pada ngejauhin gue. Terus, nah gue kira yang bakal ngejauhin gue tuh cuman istilahnya cuma orang-orang ini aja. Itu awal mulanya cuman beberapa orang doang. Awal mulanya itu cuman makin kesini semuanya malah jadi ngejauhin gue. Padahal gue salahnya tuh cuman ya udah salahnya cuma ke satu orang doang, tapi jadi malah ngerembet ke semuanya kan. Gue jadi kayak sini gue cuma ya gue akuin gue salah sama satu orang, tapi ini kok jadi ngerembet ke semua kayak gitu. Apa semua mau jadi jauhin gue? Jadi sampai apa namanya? Gue sampai tiap pulang nangis mulu. Oh iya, Pulang nangis mulu gue sampai itu SD ya? SD. Oh, SD. Terus Kasihan bocil SD. nggak bisa apa mau gue lama-lama puyeng juga ya, maksudnya apa kata dan bocah apa kata pulang nangis aja ada aja dia mah. Terus kayak gitu itu gue inget banget itu dalam kurun 1 bulan berturut-turut. 1 bulan itu berturut-turut, 1 bulan full lah. Terus Wow. nah sampai kan pokoknya sampai di minggu apa ya, pokoknya setelah 2 minggu itu, setelah 2 minggu gue dijauhin itu gue jadi kemana-mana sendiri. Jadi pas bel istirahat misalnya kreng bel, terus habis itu pas begitu gue udah tahu ini bel istirahat, gue langsung keluar. Biasanya kan ada bocah-bocah yang stay di kelas gitu-gitulah. Ada yang keluar cuman ya udah keluar saat cuma jajan doang, habis itu balik lagi ke kelas makan bareng-bareng, ada yang bawa bekal. Kalau gue enggak, gue langsung keluar begitu. Nah, posisi sekolahan gue tuh waktu itu kan masih tanah semua. Jadi belum belum yang kayak gini lah. Pakai apa sih yang tau nggak sih yang batu yang bentuk segi 5 gitu. Gimana sih? Pokoknya yang kayak gitulah. Batu segini mah ada. Apa? Oh, bukan Ada batu. batu segi 5. Iya, yang pokoknya gitulah, susah gue jelasinnya gimana. Pokoknya itu masih pokoknya bener-bener sekolah gue masih tanah semua waktu itu. Terus masih ada waktu zaman gue tuh masih ada tumpukan yang batu kerikil-kerikil yang gunung gitu. Itu
kan bocah-bocah lain pada main sama temen-temennya, ada yang jalan ada yang jalan-jalan lah keliling-keliling sekolah, ada juga yang jajan lah. Gua kalau istirahat tuh ujung-ujungnya ke ini ke tempat Batu bebatuan itu, ke batu Pasti itu. lu nangkring di Gua sini. ke batu itu. Ayo yang tadi di sana. Ini mana? Oh iya, iya yang itu. Iya kayak orang yang itu tuh. Gua duduk sendiri gitu. Itu gua ngeliat sambil ngeliatin orang-orang habis jajan lah, habis dari koperasi, habis dari ada yang main bola. Gua kadang sampai ngumpet di masjid. Karena tuh gua ngumpet di balik mimbar. Masa? Ngapain? Nggak ngerti. Gue mau nangis, gue karena udah di minggu ketiga gue udah nggak tahan tuh posisinya, gue pengen nangis kan, cuma karena belum waktunya pulang, gue lari lah ke masjid, gue ngumpet balik mimbar, gue nangis, ujung-ujungnya ada yang ke mimbar itu. Mana ini lagi, mana kakak kelas ya, nongol. Gue kaget ya, gue langsung ngelap, ngapa kak kata gitu lah, ngapain di sini, enggak kak nggak apa, gue pengen di sini aja lah. Gitu, ngapain boy. Nah pokoknya itu intinya dalam kurun sebulan full, jadi tapi alhamdulillah setelah sebulan itu udah masalah udah clear. Pokoknya gue sama orangnya juga udah baikan lah, pokoknya udah balik lagi ke semula. Cuman di situ kan yang akhirnya pengalaman itu mengubah mindset gue tuh, mindset yang berubah di situ tuh. Jadi kalau gue sebelumnya mikir kalau gue kemana-mana harus sama orang, harus sama orang lain, ibu nama teman, sahabat, atau sama siapapun itu. Kemanapun gue pergi, gue jangan sampai sendiri. Tapi semenjak karena pengalaman itu, gue jadi mikir kalau apapun itu, dimanapun gue berada, kapanpun itu, apapun yang dilalui, jangan pernah yang namanya bergantung sama orang lain. Betul banget. Even sama temen, entah kalian punya bestie atau sama keluarga pun, jangan pernah bergantung sama orang lain. Sebisa mungkin apapun yang terjadi, apapun yang kalian jalani, itu kalian harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan di atas kaki orang lain. Asli. Damn. Kata-kata hari ini, jadi intinya kita boleh banget berteman, pokoknya kayak gitu, tapi harus gak boleh bergantung sama orang lain. Jadi tetap pada diri sendiri. Chill. Next, sebutkan 3 kriteria calon pasangan impianmu. Calon pasangan impian. Ya, Wow. calon. Oh, calon. 3 kriteria. Gak mungkin lu emang gak ada kriteria? Banyak, gak sih, kan 3 doang milih. Iya, enggak, maksudnya kan gak mungkin lu nggak ada kriteria. Kalau nggak ada kriteria, lu sedapatnya aja yang di pinggir jalan, masa lu mau? Jadi intinya ya guys, Top 3. harus top 3. Iya. Coba lu top 3-nya apa, nanti gue sebutin gitu. Jadi kayak enggak Q&A apa ya, jadi kayak Oh yaudah. sharing gitu. Oke, kalau yang urutan ketiga, harmonis. Urutan ketiga itu harus soleh. Kok ketiga? Ya udah. Ya udah biarin lah. Terus udah yang 3. Gini maksudnya, Apa? dia bukan cuma paham agama tapi mengerti gimana cara menjalankan agama itu sendiri. Oke, yang 3. Enggak, itu maksudnya stop one. Oh, terus yang kedua itu Kaya, ya mapan. terus harus loyal, terus harus kayak berbagi sama orang tuh nggak pelit gitu. Maksudnya tuh kayak ya udah loyal gitu lah. Dan maksud loyal di sini jangan sampai loyalnya ke kita doang, loyalnya ke kita sama ke keluarga juga. Jangan lu loyalnya ke kita doang, maksudnya jangan loyal ke istri, emang lu loyal, tapi jangan ke istri loyal tapi ke keluarga istrinya lu pelit. Yes, betul. Aja semuanya bohong. Itu yang 2. Lu udah. Udah. Nah, top 1 di gua itu
bertanggung jawab, karena gak semua orang punya sifat bertanggung jawab. Kenapa sifat bertanggung jawab di sini gua taruh di top 1? Karena ini salah satu kriteria yang gua ambil dari bapak gue sendiri. Asik. Oh. Kalau gue, tadi gue udah inget loh apa? Hilang dah. Eta. Iya hilang semua, tadi gue udah tahu. Ya hilang. Pokoknya topoannya apa ya? Ya, Lupa, mikir ini lagi. beneran lupa. Mikir lagi. Waduh. Tadi lo ngomong apa topoannya? Tanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Apa ya? Bukan. Neng. Ya, mikir lagi dah. Berapa jam nih mikirnya? Tadi tuh aku udah sediain guys, intinya top 1-nya berarti ini aja lah. Apa? Sayang sama aku, yeay. Intinya gini, kembali lagi ke poin 3. Kalau misalkan dia paham agama dan menjalankan agama itu dengan baik, maka dia akan menjadi suami yang baik karena dia jadi tahu tanggung jawab itu apa, gimana hak dan peran suami ke istri. Terus ya udah tahu peran-perannya dan menjalankan dengan baik. Jadi kita berkeluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sama siapa ya Allah. jodohnya? Nggak tahu aku. Next. Terus apa sifat yang wajib dimiliki oleh calon pasangan? Sifat yang wajib dimiliki, transparansi. Jadi maksudnya tuh jujur gitu loh. Kan kalau jujur lebih ke jujur tuh lebih ke kalau ditanya baru jawab. Kalau transparansi sebelum ditanya dia udah ngejelasin kayak aku maunya kayak gini-gini. Ya. Kalau gua ya balik lagi kayak jawaban sebelumnya, bertanggung jawab. Ya tetap harus bertanggung jawab. Terus jika kamu tiba-tiba udah kalau kamu bisa berbicara dengan hewan apa yang ingin kamu ajak bicara pertama kali? Yang pertama kali semut. Ini absurd banget Makanya dia mini, jadi kayak pengen tahu isi hatinya. Apa tadi? Semut. Kayak gue mau dengar suara hati rakyat kecil. Aduh, kecil. Jadi kayak, Bud, aku mau dengerin apa katamu. Kata dia, gue punya kerajaan. Emang iya raja? Semut kan punya kerajaan sendiri kan walaupun kecil. Oh iya baru connect. Kalau gua tadinya hewan pertama kali yang mau gua ajak bicara tadinya maunya sapi. Cuma karena gua baru keinget, oh iya sapi teh bau. Ya jadilah. Akhirnya gua ganti jadinya panda. Karena panda lucu loh. Umbul gemes. Jadinya panda. Panda di negara mana sih? Cina ya? Cina kan Cina. Apa ya? Di safari ya? Hah? Di safari juga ada. Nah, ayo. Apakah kamu lebih memilih calon pasangan romantis atau humoris? Aku sih mau dua-duanya. Gak bisa lah. Kan ini ada Humoris atau? itu apa sih? Kan gitu ya ramah, kayak membawa suasana. Ya. Kayaknya humoris. Soalnya romantis belum tentu humoris kayaknya, tapi kalau humoris karena dia humoris gitu jadi pasti romantis. Asik. Damn. Nah, kalau disuruh milih romantis atau humoris, sama gue juga milihnya humoris. Alasannya ada beda dikit sih. Alasannya kalau seandainya gue milih romantis, kayaknya nggak cocok di gue. Kalau gue mah cocok dah, ayo. Atau maneh mah cocok. Soalnya gue lebay banget ya, enggak sih. Enggak, kalau dari logat ngomong lu juga maksudnya kalau milih yang romantis juga ini maksudnya masih cocok-cocok aja. Lah kalau gua romantis cari-harinya aja udah kayak ribut mulu. Jadi ini lu mau romantis apa marahin gue sih gitu. Sayang. Orang pada kamu itu kenapa dah? Lebih biasanya aja kalau gua apa namanya? Kalau gua ngomong aja at ya.
Apa sih? Soalnya gini, biasanya kan kalau orang yang kalau emang dominannya ke romantis kan biasanya ya apa namanya lebih ke bucin ya, maksudnya pasti nunjukin banget lah bucinnya gitu. Even kayak misal dari hal-hal kecil kayak panggilan sayang, yang gitu-gitu, apa namanya kayak bu, gitu-gitulah pokoknya panggilan sayang lainnya. Nah, gua tuh udah ngebayangin kalau misalnya nih gua dipanggil dengan panggilan kayak gitu, ya mungkin kalau sayang masih oke lah, kuping masih bisa nerima, kuping gua masih bisa nerima. Tapi kalau selain itu gak tau ya, gue mungkin karena udah biasa apa sehari-harinya juga ngomongnya nada tinggi kali ya, jadi kalau misalnya sekalinya apa namanya mungkin sekalinya dapat dapat yang emang romantis, antara bingung kalau enggak geli. Nah, kayak apa Iya, gue nih yang geli. bukan lebih ke jijik sih, enggak ya, jijik mah ini apa sih, ini jahat banget, jijik mah malah lebih ke geli. tapi romantis tuh kayak sweet gitu kan. Iya, sweet. Sweet tuh sama aja memperlakukan dengan baik, juga itu romantis gitu. Beda ya. Tapi tergantung balik lagi ke personal masing-masing ya. Itu tuh. Terus lanjut. Oh, ini yang terakhir, menurutmu apa kunci agar hubungan dengan calon pasangan dapat bertahan lama? Itu yang tadi, tetap komunikasi dengan baik, bukan cuman komunikasi tapi juga saling memahami, terus transparansi, terus saling menjaga gitu. Banyak Mbak. Iya kan tadi. Biarin kan kunci Diborong, kuncinya diborong. intinya Apa? komunikasi dan saling memahami. Oke, gua kunci ya. Jadi kalau menurut gua kunci buat biar hubungan dengan pasangan lebih lama itu tuh ada di apa ya? No kan gue hilang gitu loh, kayak gue tadi pas lo ngomong oh iya gue mau jawab ini terus Iya. Oh, kayak tar, gitu, sabar. hilang guys. Lupa. Jadi ya udah nyantol di otak gua. Ini nyantol apa ya? Lupa. Tar, sabar. Tar Editor nggak apa-apa ya, ngeditnya ini kepanjangan nggak apa-apa ya. Terus, nah kocak mirip. oh udah dapat. Tadi kuncinya ya. Kalau ini menurut gua, tapi nggak tahu ya kalau menurut kalian gimana. Kalian bisa berdiskusi di kolom komen sama. Jadi kuncinya itu yaitu saling percaya antar satu sama lain. Karena kan ada aja pasangan yang apa namanya, mereka udah jadi pasangan tapi masih adalah curigaan. Apalagi misal nih salah satu pasangan ada yang mungkin sering sibuknya di luar, entah misal nih entah laki kalian atau misal suami kalian atau misal istri kalian kerja misalnya, entah meeting lah apa segala macam, ketemu klien apa namanya, jangan apa-apa kalian dikit-dikit curigaan, dikit-dikit nuduh. Misal habis ketemu sama siapa, wah kamu selingkuh ya, kamu ngapain harus ketemu sama ini. Kalau memang misal nih, kalau dari lubuk hati kalian ngerasa ada kok feelingku nggak enak, kok kayaknya janggal, bisa tanyain baik-baik. Tapi kalau misalnya pas kalian tanyain baik-baik masih tetap ngerasa janggal, ya nggak apa-apa, mau nyari tahu juga nggak apa-apa kan, maksudnya ya kalian nyari tahu juga berhak lah, orang pasangan kalian, kecuali kalau pasangan orang yang kalian cari tahu nggak boleh, kocak. haram nggak boleh. Nanti dulu yang Iya. Nah terus selain saling percaya, saling melengkapi juga. Jangan sampai yang namanya rumah tangga itu pasti kan dibangun oleh dua orang. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan ada salah satu dari kalian ngerasa kok makin kesini gue ngerasa ini rumah tangga gue ngebangun sendiri. Betul. Jangan sampai nanti ada feeling kayak gitu. Itu sih dua dari gua. Dan ya karena pertanyaannya udah selesai, pokoknya itu semuanya udah kita jawab juga. Dan makasih karena kalian sudah menyimak, karena ini juga videonya 2 jam lebih. Jadi ya udahlah, sekian dari gua. Makasih. Dadah. 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 Dadah.
bakal lumayan panjang Panjang juga ya. Jadi ya sabar, jadi makasih buat udah sabar-sabar nontonin ya. Pokoknya kalau misalnya dari kalian nanti misal kedepannya banyak yang suka kita ngadain Q&A kayak gini, kita bakal sering-sering ngadain Q&A ini lagi. Oke, see you next time and bye bye.